Ini saya sedang menempuh pendidikan S3 di Tianjin University di Tiongkok, sedang proses melaksanakan disertasi. Lalu juga saya sebelumnya S2 di ITB, S1 di Telkom University. Sempat mondok di Insan Cendekia Al-Kausar Boarding School di Sukabumi. Saat ini saya juga seorang dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Fakultas Ekonomi, dan juga hobi saya menulis di berbagai macam media massa di Indonesia. Lalu di organisasi sendiri saya juga sampai sekarang di Kadin Provinsi Jawa Barat di Komite Tetap CSR, Corporate Social Responsibility, dan juga di beberapa organisasi lain di Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia pun juga saya sedang menjadi kepengurusan sekarang. Di pesantren Darul Hidayah sendiri saya sebagai dewan pengawas. Itu mungkin sekilas tentang saya, sehingga pada kesempatan kali ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu sekalian dalam rangka sebenarnya sama-sama memotivasi ya. Jadi juga saya menyampaikan ini juga memotivasi untuk diri saya pribadi dan juga untuk lingkungan yang ada di sekitar saya secara khususnya gitu. Semoga apa yang disampaikan bisa sama-sama menjadi dorongan kita untuk ke arah yang lebih baik lagi, khususnya dalam hal kewirausahaan. Ya, pada kesempatan kali ini saya sudah membuat sebuah materi untuk memotivasi diri kita semua, bagaimana kita sebagai warga pesantren bisa menjadi penggerak kewirausahaan di Indonesia. Karena tentunya pesantren dan juga isinya, khususnya santri-santri, sudah memiliki kualifikasi dasar sebenarnya. Ini menurut saya ya. Santri dan pesantren memiliki kualifikasi dasar untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, apa aja sih itu sebuah kualifikasi dasarnya? Kualifikasi dasarnya nanti kita akan bahas di sini, sehingga menurut saya santri dan pesantren itu tinggal diberikan intangible asset yang lain. Bahasanya intangible asset itu aset yang tidak bisa dihitung yang lain untuk menjadi seorang wirausaha, seperti pengetahuan tentang wirausaha, manajerial tentang wirausaha, dan juga misalkan membuka pasar. Artinya praktek-praktek ke arah keilmuan kewirausahaan itu tinggal dimiliki oleh santri-santri dan pesantren, dan juga tinggal action dan juga menjalankan ke lapangan. Tapi kalau soal sifat-sifat dasar sebagai seorang pengusaha, boleh pegang omongan saya, santri dan pesantren itu sudah punya sifat dasarnya. Pertama, berani. Kedua, survival. Santri itu pasti survival. Survival itu apa ya? Dia mampu dalam kondisi apapun. 3, dia nggak pernah menyerah. 4, dia selalu tidak pernah berhenti mencari ilmu. Nah, itu adalah sifat-sifat modal sebagai seorang pengusaha yang perlu dimiliki oleh seorang pengusaha untuk berwirausaha agar dia ke depan maju. Nah, itu menurut saya di dalam diri santri-santri itu sudah ada sifat-sifat itu, sehingga yang dilakukan OPOP hari ini, katakanlah, ini adalah sebuah contoh bagaimana untuk menambah aset yang tidak bisa dihitung lain selain sifat-sifat dasar yang tadi, yaitu bagaimana tentang lebih khusus ke bidang kewirausahaannya, kira-kira gitu. Sehingga santri-santri ini punya modal tambahan dalam hal pengetahuan, sehingga bisa dapat menjalankan wirausahanya secara landasan ilmu pengetahuan. Kira-kira gitulah. Oke, ini pesantren sebagai penggerak Indonesia. Nah, ini selayang pandang kewirausahaan Indonesia. Kenapa perlu saya sampaikan ini? Agar kita semua sebagai warga pondok pesantren dan juga sebagai bagian dari pondok pesantren itu mampu melihat dari atas, dari helikopter view. Helikopter view itu apa ya? Penglihatan dari atas, kayak kita naik helikopter, kita ngelihat ke bawah, sebenarnya di mana sih posisi kita itu sebagai warga pesantren di Indonesia, kira-kira gitulah. Nah, ternyata di saat ini wirausaha itu diperlukan untuk lapangan kerja, karena seperti yang kita tahu,
survei Angkatan Kerja Nasional itu selisih antara jumlah angkatan kerja dan kesediaan lapangan kerja itu sangat jomplang sekali. Artinya ketersediaannya sedikit, tapi jumlah angkatan kerjanya banyak. Sehingga perlu ada alternatif lain, yaitu salah satunya mendorong menjadi seorang wirausaha untuk bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan juga minimal survive bagi dirinya sendiri untuk bisa menjalankan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, seperti Peter F. Drucker sampaikan, ini sudah sering disampaikan, secara ideal dibutuhkan 2% wirausahaan dari total jumlah penduduk. Singapura itu kecil-kecil begitu negaranya, itu pendapatannya GDP-nya 37.000 US dollar, jauh dengan Indonesia, karena dan yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah banyaknya warga negara untuk berprofesi sebagai wirausaha. Nah, sejak era Orde Baru hingga sekarang, Indonesia baru memiliki 400 ribu wirausahawan. Nah, jika tidak ada kenaikan signifikan, Indonesia membutuhkan 345 tahun untuk mencapai angka ideal tersebut. Makanya menurut saya saat ini pemerintah pusat maupun provinsi seperti di Jawa Barat ada OPOP, di Jawa Timur juga saya lihat ada OPOP, itu suatu hal terobosan yang sangat baik, artinya melihat potensi pesantren yang sangat banyak, itu bisa mendongkrak secara cepat bagaimana jumlah wirausaha itu bertambah. Kenapa? Karena tentunya jumlah pesantren itu kan juga semakin bertambah. Tahun 2016 saya kalau nggak salah ada sekitar 1 jutaan lebih jumlah pesantren itu 2016, saya sekarang berapa. Dan pesantren itu kan memiliki bentuk pembinaan yang sudah terjalin dan berjalan sejak lama, kira-kira gitu. Dia punya sistemnya, dia punya masyarakatnya, dia punya orang-orang yang dibina, dididik, dan diarahkan. Punya kiai, ustadz, dan juga guru-guru yang mengarahkan. Sehingga mendorong pesantren menjadi ke arah wirausaha itu sudah sangat tepat. Tinggal bagaimana menjalankan secara konsisten dan juga kontinu, pesantren itu didorong untuk bisa menjadi seorang wirausahawan. Kira-kira gitu. Nah, ini budaya kewirausahaan yang perlu dimiliki. Budaya kewirausahaan adalah pikiran, akal budi, perilaku, dadat istiadat dari diri dan pelaku wirausaha yang menjadikan diri sebagai seorang wirausaha profesional. Nah, elemen yang harus diberikan prioritas budaya kewirausahaan nih: 1, mengawasi jalannya nasib sendiri; 2, memaksimalkan potensi diri; 3, memperoleh keuntungan; 4, orientasi perencanaan; 5, mengelola waktu strategis; 6, inovasi; 7, meningkatkan kualitas kerja secara terus-menerus; 8, kemauan untuk merebut berbagai peluang. Nah, dari 8 budaya wirausaha ini, saya pikir santri dan pondok pesantren itu sudah memiliki beberapa di antaranya. Tadi yang saya sampaikan, 1, santri itu sudah mau untuk memaksimalkan potensi diri, meskipun sekarang baru sebatas dalam ilmu keagamaan ataupun ilmu pendidikan. Yang kedua, nasibnya sendiri itu survive, santri itu survive. Saya boleh katakan santri itu punya jiwa survival, jiwa petarung, jiwa bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun. 3, santri itu punya kepedulian terhadap orang lain. Minimal di tengah-tengah masyarakat ataupun di kanan kirinya pondok pesantren, santri itu pasti sedikit banyak membantu warga masyarakatnya. Nah, itu adalah modal-modal menjadi seorang wirausaha. Dan menurut saya tinggal bagaimana kita ataupun pondok pesantren itu didorong untuk punya knowledge tentang wirausahanya itu sendiri, dan juga diarahkan bagaimana praktek untuk mau menjadi seorang wirausaha, kira-kira gitulah. Dan juga yang perlu disampaikan adalah kunci dari seorang wirausaha besar itu, ini ilmu yang banyak disampaikan, antara kita harus lebih mementingkan yang namanya intangible asset dibanding tangible asset. Apa sih, bahasanya agak susah. Misalkan tangible asset itu aset yang bisa dihitung, kayak apa? Kayak komputer, gedung, kursi, meja, ruang kerja, terus apalagi ya, printer misalkan, terus alat-alat produksi misalkan kalau wirausahanya di bidang produksi misalkan, dan lain sebagainya. Pokoknya suatu fisik yang bisa dihitung. Tapi intangible asset itu apa? Hitung. Dan dalam mata kuliah bisnis ataupun ekonomi selalu disampaikan intangible asset, aset yang tidak bisa dihitung, itu jauh lebih berharga dibanding tangible asset. Apa aja aset yang nggak bisa dihitung?
1, percaya diri. 2, keberanian. 3, mau berjuang. 4, kemandirian. 5, berpikir inovasi. 6, kejujuran. 7, kepercayaan orang. 8, ilmu pengetahuan tentang wirausaha. 9, pengalaman. Nah, itu adalah aset yang nggak bisa dihitung. Kenapa? Karena itu modal yang sangat tidak bisa dinilai dengan apapun. Ibaratnya ketika bisnis kita itu dalam keadaan bangkrut ataupun anjlok, dengan kita punya intangible asset itu, kita pasti bisa bangkit lagi. Ataupun dengan punya intangible asset itu, kita pasti akan bisa meraih bisnis yang memang dapat memberikan keuntungan dan juga kemaslahatan bagi kita semua. Nah, santri-santri itu saya pikir sudah punya banyak menurut saya gitu ya. Tadi yang udah saya sampaikan, berani, dia percaya diri, dia survive, dia bekerja keras, dia seorang penuntut ilmu. Nah, sehingga santri-santri itu menurut saya jangan pernah merasa minder dan jangan pernah merasa bahwasannya aduh udah kita cuma santri nggak mungkin menjadi seorang pengusaha sukses. Salah, justru yang namanya santri itu yang lain startnya dari 0, santri itu startnya 5. Saya boleh sampaikan gini, kenapa? Tadi karena sudah punya banyak intangible asetnya Bapak Ibu-ibu. Yang selanjutnya adalah perlu disuntik bagaimana pemahaman tentang wirausaha dan prong ke lapangan prakteknya. Karena santri itu sudah punya banyak intangible asset. Yang tadi saya bilang, dia sudah melebihi orang-orang biasa yang memulai wirausaha. Harus ingat bahwasannya Bapak Ibu-ibu, saya boleh sebut merek, misalkan sekarang berawal dari apa sih sebenarnya seorang sistem bisnis pengiriman barang dan pengiriman orang seperti contohnya Gojek. Itu berawalnya sederhana Bapak Ibu. Gimana caranya menyelesaikan permasalahan manusia. Jadi kalau kata orang, kalau kata ilmu itu, bos, kalau ilmu bisnis itu, kalau mau bisnis dan usaha, itu jangan dulu hitung untung rugi profitnya, tapi hitunglah seberapa banyak dan seberapa besar orang terbantu dengan bisnis kita. Orang teringankan, termudahkan dengan bisnis kita. Yang namanya untung, yang namanya profit itu pasti ngikut. Kira-kira gitulah. Ini sesuai kayak hadis arba'in. Saya mungkin bawa Bapak Ibu-ibu sudah ya lebih hebat dari saya. Saya pernah ingat dulu waktu mondok belajar hadis arba'in yang isinya itu kalau nggak salah, kalau kamu mengejar akhirat, maka akhirat dapat, dunia dapat. Tapi kalau kamu ngejar dunia, dunia dapat, tapi akhirat enggak. Kira-kira gitulah. Nah, ini sebenarnya adalah hadis yang menunjukkan bahwasannya yang tadi scientificnya, keilmuannya adalah intangible asset lebih berharga daripada tangible asset. Jadi kejarlah akhirat. Nah, contohnya adalah tadi, kalau mau kejarlah yang memudahkan banyak orang, membantu banyak manusia, memudahkan banyak pihak. Sehingga dunianya pasti ngikut, dunia pasti dapat. Contoh, Gojek dan Grab. Apakah mereka seorang santri? Bukan. Tapi saya kadang salut kok bisa mereka berpikir hal yang sederhana, tapi impact-nya besar, memudahkan banyak orang, sehingga profitnya ngikut gitu loh. Kan sederhana. Oh ternyata mereka sederhana, idenya adalah untuk gimana caranya mudahin orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang simple. Gimana caranya orang bisa minta tolong ngambilin barang ketinggalan di rumah dari kantor tapi nggak ngerepotin orang rumah kan gitu. Nah ini idenya sangat sederhana. Nah menurut saya sense of responsibility terhadap masyarakat itu santri udah punya. Jadi rasa untuk peduli terhadap masyarakat, santri udah punya. Coba lihat kalau lihat pesantren, mana santri yang nggak pernah ngebantuin warganya? Nggak ada, saya pikir. Pasti semua santri pasti warganya. Ini mah santri itu terkenal lah di lingkungan RW dan juga desanya. Kira-kira gitulah. Nah, sehingga apa? Rasa pedulian santri terhadap masyarakat, sensitivitas santri terhadap problem-problem orang itu dikembangkan ke arah bisnis, wirausaha gitu. Nah, makanya ketika itu santri itu sudah punya, makanya saya pikir santri itu kalau mau start wirausaha, dia startnya udah +5, bukan dari 0 gitu. Karena dia sudah punya intangible asetnya, tinggal gimana caranya diarahkan ke arah yang memang bisa lebih sistemik lah bahasanya kira-kira gitu. Kayak gitu. Kayak tadi ide-ide tadi kesenangan santri ngebantu masyarakat itu bisa dibikin satu sistem yang memang menjadi memudah pada masyarakat. Ini bukan soal jasa aja ya, begitupun juga bisnis yang non jasa misalkan, produksi dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya motivasi pada kesempatan kali ini. Masih ada, nah ini aktif Islam, sorry. Oke.
Jadi seperti banyak yang sudah tahu, Rasulullah SAW itu adalah seorang pedagang juga, dan dia juga seorang yang amanah, diamanahkan untuk menggembala hewan-hewan ternaknya. Itu adalah contoh bagaimana Rasul memperbesar intangible asetnya. Jadi Rasul itu sudah mencontohkan kepada kita bagaimana luhurnya akhlak itu harus diutamakan. Karena akhlak itu adalah intangible asset. Silakan teman bapak-bapak, ibu-ibu semua belajar ilmu ekonomi dan bisnis di fakultas manapun, pasti sama. Intangible asset itu jauh lebih berharga daripada tangible asset. Aset yang nggak bisa dihitung jauh lebih berharga daripada aset yang bisa dihitung. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Kepercayaan, integritas, bekerja keras, mau bekerja, mau berusaha dan lain sebagainya. Itu kan suatu hal akhlak yang nggak pernah yang jauh di atas daripada berapa sih jumlah dombanya kambingnya Rasul misalkan. Berapa sih bisnisnya Khadijah misalkan. Berapa sih jumlahnya, kan itu jarang diulas. Tapi yang pasti Rasul sangat kaya, kira-kira gitulah. Nah, tapi yang banyak ditekankan kan adalah intangible asetnya. Jadi santri itu udah punya intangible aset bahwa Bapak Ibu, menurut saya pesantren itu. Tinggal bagaimana ini diperbesar. Saya selalu berulang kali, kalau santri dan pesantren mau berwirausaha, itu sangat luar biasa. Karena startnya dari 5, kalau menurut saya. Tinggal bagaimana ini bisa diberikan pengetahuan tentang wirausahaan dan juga praktikal di lapangan. Nah, bidang wirausaha adalah sifat-sifat humanis dan religius, menempatkan pertimbangan agama sebagai landasan bekerja. Gitu. Terus kewirausahaan sebagai aktivitas ibadah, menurut Sadono Sukirno ada berapa niat kita harus lurus, cara melakukan kerja yang sesuai dengan ajaran Islam, hasilnya betul dan membawa faedah kepada masyarakat banyak. Kelima, tidak meninggalkan ibadah wajib yang khusus. Lalu juga menurut Quraisy Shihab juga dikatakan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, begitu kan, dikatakan, disebutkan bahwasanya artinya carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagimu dari kenikmatan duniawi. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini diartikan bukan berarti kita hanya boleh beribadah murni dan melarang memperhatikan dunia. Berusahalah sekuat tenaga dan pikiran kita dalam batas yang dibenarkan Allah untuk memperoleh harta dan hiasan duniawi, dan carilah cara sungguh-sungguh pada yakni melalui apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita dari hasil usaha kita untuk kebahagiaan di negeri akhirat dengan menginfakkan dan menggunakan sesuai petunjuk Allah, dan dalam saat yang sama janganlah melupakan yakni mengabaikan bagian kita dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada semua pihak sebagai atau disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepada kita dengan aneka nikmatnya, dan janganlah kita berbuat kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi. Nah, jadi ayat ini menyampaikan bahwasannya intinya adalah kita harus tidak dianjurkan untuk tidak saja sekedar memikirkan akhirat, tapi juga kita harus memikirkan dunia kita. Tapi landasannya adalah berbuat baik kepada orang. Nah, lagi-lagi tadi intangible asset yang ditekankan ayat ini. Jadi intinya bisnis itu buat baik pada orang, buat orang seneng, buat orang mudah. Coba teman-teman mau bapak ibu-ibu mau jualan apa, yang penting kan customer itu loyal, customer itu seneng, bahagia, seneng ngerasa suka, kan gitu. Lagi-lagi kan yang dikejar itu kan intangible asset. Jadi emosional yang dihitung sehingga orang itu mau setia kepada produk kita, mau setia kepada jasa kita, dan itu adalah buah dari perbuatan baik kita gitu. Sehingga dunia ngikut, untung ngikut, angka-angka ngikut. Nah, itu loh. Nah, jadi kalau jadi Quran dan juga hadis dan juga Rasul sudah mencontohkan bahwasannya kenapa akhlak itu suatu hal yang luhur, karena itu adalah dalam sisi ekonomi bisnis itu adalah aset yang tidak bisa dihitung, intangible asset, sehingga akan membuat apapun yang kita usahakan, apapun yang kita bisniskan, apapun yang kita lakukan, orang seneng, orang suka, orang percaya, dan juga orang mau loyal sama produk-produk kita. Sehingga yang namanya profit itu pasti ngikut. Kira-kira gitulah. Nah, dan dalam Islam sendiri sudah dianjurkan bagaimana kita berwirausaha ataupun mengejar bisnis ataupun wirausaha. Ataupun dalam ayat Quran yang lain bagaimana kita dianjurkan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari ayat-ayat Allah. Nah, itu kan adalah kita diminta untuk silakan, bumi ini tempat kita.
Ini tempat kita untuk kita mencari rezeki dan berkahnya, kira-kira gitu. Apapun itu, ilmu-ilmu Allah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah itu kan, kalamullah itu kan sangat-sangat tidak terbatas. Ada ayat Quran yang mengatakan kalau isi laut samudra itu digunakan untuk menulis ayat-ayatku, maka air laut samudra itu habis dan diisi lagi, maka tidak akan pernah cukup untuk menuliskan ayat-ayatku. Itu adalah kode bahwasannya yang namanya ilmu pengetahuan, impact-nya adalah bisnis, itu akan terus berkembang. Coba bayangin tahun 80, 70, 90-an Bapak Ibu-Ibu. Siapa yang ngira bisnis antar jemput kayak Gojek itu maju? Kan nggak ada yang ngira. Atau bisnis digital kayak sekarang, Zoom, Bitcoin, kripto, dan lain sebagainya. Siapa yang ngira maju? Nggak ada yang ngira. Itulah bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwasannya yang namanya kalamullah, ayat-ayat Allah itu akan terus berkembang dan tidak akan terbatas. Nah, kita sebagai manusia yang terbatas harus menggali dan juga mencari itu agar kita menemukan sebenarnya apa nih kira-kira ke depan ini orang apa nih yang dapat kita mudahkan nih di masa yang akan datang nih. Nah, itu kan semua berawal dari ide, semua berawal dari pengetahuan. Saya termasuk orang yang tidak sepakat kalau misal, untuk apa sih misalkan pelatihan kayak gini atau misalkan pengetahuan tentang wirausaha atau bimbingan mentoring wirausaha nggak penting, mendingan langsung praktek di lapangan. Loh, salah. Yang pengetahuan itu suatu hal yang penting, masuk dalam intangible aset yang nggak bisa dihitung. Kita kalau punya ilmu pengetahuan pasti langkahnya benar, kira-kira gitulah. Semua itu berawal dari ilmu pengetahuan, semua berawal dari ide gitu. Misalnya bisnis apa yang maju, emang nggak berawal dari ide, pasti berawal dari ide, dari mikir gitu. Apa ya kira-kira apa ya, sehingga ide itu suatu hal yang mahal. Menggali ide, menggali potensi, mendapat ilmu pengetahuan itu suatu hal yang mahal dan itu diperlukan. Saya termasuk orang yang tidak wirausaha perungwe misalkan jalan bisa, saya bilang bisa, karena di berjalan itu kan pasti nanti ada evaluasi. Oh ternyata salah kayak gini. Tapi kan dengan yang kita punya ilmu pengetahuan di awal, punya mapping di awal, punya rencana di awal, punya konsep di awal, punya ide di awal, maka nggak akan terlalu banyak salah jalannya, kira-kira gitu. Kesalahan dan kekeliruan nabraknya itu nggak akan terlalu banyak. Gitu. Beda dengan kita langsung prung ke lapangan gitu kan. Ya meskipun itu penting, tapi ayolah isi dulu dengan pengetahuan, training seperti ini, mentoring dan lain sebagainya, sehingga kita semua dapat melakukan aktivitas tersebut berkembang di lapangan. Nah ini tadi saya sudah sampaikan perkembangan pesantren di Indonesia. 2019 ada 4,2 juta santri. Coba bayangin 4,2 juta santri, ini angka yang luar biasa loh. Kalau didorong ke arah wirausaha dan arah bisnis santri-santri, ini akan sangat membantu yang namanya Republik Indonesia. Kalau santri-santri sudah bisa berwirausaha, minimal dirinya sendiri, kita sendiri tidak menjadi beban angkatan kerja yang tadi disebutkan di awal, ini akan sangat membantu signifikan bagi dunia kewirausahaan dan juga dunia tenaga kerja di Indonesia. Nah, dengan kita adalah bagian dari 4,2 itu Bapak Ibu. Nah, marilah kita sama-sama untuk mau mempelopori ya, menjadi pelopor bahwasannya santri berdaya itu kira-kira kita harus mampu memberikan impact menjadi seorang wirausaha. Minimal dari 4,2 juta santri itu kitalah yang mampu mengembangkan wirausaha. Misalkan kayak saya di Pondok Pesantren Darul Hidayah, saya lihat santri bikin lampu sebanyak itu, misalkan lampu hemat energi, dia nyolder dan lain sebagainya, terus dia ngerangkai-rangkaian listriknya bisa ternyata. Ya kira gitulah. Kata siapa santri nggak punya keahlian teknis? Pondok Pesantren Darul Hidayah bisa. Santri bikin lampu hemat energi, listrik mandiri rakyat gitu, dan itu sudah menjadi profiling di banyak tempat, dan itu santri yang mengerjakan gitu, punya tempat khusus. Dan satu hal lagi, keunggulan santri adalah dia bisa melakukan knowledge transfer kepada generasi pelanjut, transfer pengetahuan, transfer ilmu pada generasi pelanjut. Jadi nggak akan pernah putus. Jadi kalau pesantren dan santri itu berwirausaha, itu sangat luar biasa. Yang senior udah jadi wirausaha lapangan, yang benar-benar dia maju, dia pasti akan jadi. Santri itu punya sense dalam memberikan transfer pengetahuan. Dia pasti akan mentransferkan pengetahuannya kepada junior-juniornya, adik-adiknya. Terus begitu. Nah, makanya kalau
santri dan pesantren wirausaha itu sudah sangat tepat. Makanya Jabar, Pemprov Jabar, atau juga hari ini juga pesantren sudah menjadi perhatian nasional. Itu suatu hal perkembangan terobosan yang sangat ya, kira gitu. Nah, ini adalah fungsi utama pesantren, pusat pengkaderan ahli-ahli agama, Center of Excellence, Human Resource, sebagai pencetak sumber daya manusia, Agent of Development, lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, coba yang namanya pesantren, kalau 3 ini misalkan diarahkan wirausaha, itu sangat luar biasa. Lagi-lagi saya katakan startnya +5, sudah pasti pemberdayaan masyarakat, pencetak SDM iya, santri dari subuh udah bangun, udah tahajud, udah baca kitab dan lain sebagainya, udah kajian, udah ngaji, kira-kira gitu. Terus sekolah malamnya. Coba SDM mana yang punya semangat nuntut ilmu kayak gitu. Terus dia dituntut harus survive jauh dari keluarga, misalkan khusus yang santri mondok ya. Tapi kalaupun yang nggak mondok pun luar biasa. Dia paginya sekolah, malamnya harus ngaji, sorenya ngaji, malamnya ngaji, kira-kira gitu. Coba SDM mana? Menurut saya SDM yang paling hebat. Menurut saya, pegang omongan saya. Dia mereka santri itu orang-orang yang survive, orang-orang yang punya semangat mencari ilmu gitu. Terus dia juga orang-orang yang punya rasa untuk membantu masyarakatnya tinggi. Tinggal bagaimana salah satunya hubnya adalah pemerintah hari ini mau untuk tinggal memberikan sentuhan-sentuhan bagi santri dan pesantren untuk ke arah wirausaha. Tadi saya akan sampaikan di awal, tinggal ilmu wirausahanya saja dan tinggal praktek di lapangan, monitoring, evaluasi, bimbingan saja. Karena santri sudah punya modal, intangible asetnya sudah ada, kira-kira gitu. Tinggal spirit sudah punya, semangat pantang menyerah udah ada, berani punya, gitu kan. Coba santri rata-rata berani ngomong di depan umum. Ada pelajaran pidatonya misalkan, atau misalkan dia dituntut untuk jadi seorang pengajar, udah kemampuan ngomong aja udah punya gitu loh santri itu. Coba dibanding orang yang lain, ngomong aja masih takut misalkan, tapi santri udah +5. Jadi kalau diarahkan wirausaha dia udah tinggal jalan, kira-kira gitu menurut saya. Dikit lagi ya. Nah, ini potensi pengembangan budaya kewirausahaan di pesantren. Azumardi Azra, Profesor Azumardi Azra mengatakan bahwasannya harus pesantren dan santri harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekitar. Pesantren juga harus menciptakan manusia muslim mandiri. Ini adalah kultur pesantren, ya kan, punya swakarya dan swadaya. Menjadi institusi pendidikan non-formal, menciptakan pengusaha baru yang kreatif inovatif. Pola kehidupan pesantren biasakan santri hidup dan kemandirian, keikhlasan, kesederhanaan. Nah, satu lagi nih, pola kehidupan bukan optimisme dalam biru. Nah, santri itu sudah punya kemandirian, keikhlasan, kesederhanaan. 3 hal. Pengusaha harus mandiri, pengusaha harus ikhlas. Santri itu punya keikhlasan lebih tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu. Coba kalau kita udah wirausaha bangkrut, kalau bukan santri bisa jadi dia melakukan hal yang dilarang agama, larinya ke arah-arah yang negatif lah, atau malah dia putus asa lah gitu. Coba kalau santri, makanya menurut saya nih ya, kalau santri dan pesantren itu berbisnis, berwirausaha, itu ngeri, serem. Jadi bakal orang tuh bakal salut gitu. Dia sudah punya keikhlasan, kesederhanaan punya. Wirausaha, seorang pengusaha harus sederhana. Iya, harus sederhana pengusaha itu. Nggak boleh dia, kan ada bercandaan kan di internet tuh, gimana dandannya tampilannya Mark Zuckerberg gitu kan, orang terkaya di dunia dengan yang lain. Mark Zuckerberg kan dandannya sederhana, pakai kaos. Yang punya Facebook ya, yang punya Facebook kan dandannya pakai kaos biasa aja gitu, sederhana, tapi dia nggak pernah nunjukin bahwasanya saya ini orang terkaya gitu. Nah, santri itu sederhana semua gitu. Dan ini adalah modal penting bagi seorang wirausaha. Dia sudah punya sikap kesederhanaan gitu. Kalau nggak santri kan, misalkan mohon maaf, orang usaha dikit, waduh, di medsosnya udah ampun kan, udah pamer inilah itulah kan gitu. Nah, tapi kan kalau santri kan enggak, dia punya zuhud lah, dia punya kesederhanaan. Nah, ini modal berharga. Lagi-lagi nih, bapak ibu-ibu nih, Opop Jabar di skop UMKM udah tepat lah. Santri ini intangible asetnya udah kaya banget. Dia udah punya kemandirian, keikhlasan, kesederhanaan, berani survive, mau bisa berani ngomong depan umum dan segala macam, pernah ngebantu masyarakat. Tinggal diarahkan wirausaha aja. Nah, ini mendorong kebudayaan urusan santri ada 3. Nah, ini saran saya
pesantren itu selain OPOP ini menurut saya pemantik kira-kira gitu. Tapi konsistensi itu tetap ada di lingkup terkecil yaitu pesantrennya. Jadi kalau mau ada, harapan saya pesantren itu punya 3 tahap membentuk wirausaha secara konsisten. Ada tahap pemberian kewirausahaan, perubahan mindset. Kayak sekarang kan di OPOP nih ada. Kedua, penempatan dan mentoring. 3 tahap pengembangan pemberian fasilitas pengembangan akses. Nah, saran saya pesantren itu kalau memang ingin fokus dan ada program wirausahanya, lakukan 3 hal ini secara konsisten dan kontinu. Bentuknya, formatnya apa pesantren dan santri itu punya format sendiri sesuai dengan budaya belajar mengajarnya, kira-kira gitu lah. Tapi terus lakukan pembinaan kewirausahaan, penempaan, pengembangan, terus begitu. Berjalan terus. Saya yakin 5, 10, 15 tahun yang akan datang itu udah bisa jalan sendiri menurut saya. Nggak, lagi-lagi ya, santri dan pesantren itu nggak perlu mikirin yang namanya dari mana permodalannya, itu tangible aset semua teman-teman. Bapak ibu-ibu itu yang bisa dihitung, itu ngikut semua. Kalau ini berjalan itu merapat semua, yakin saya sistem permodalan ngerapat semua, perbankan ngerapat, apalagi tuh pemodalan syariah merapat. Kalau pesantren itu punya program ini dan konsisten dan besar, orang merapat semua, orang yang nawarin kira-kira gitu menurut saya. Jadi kejar dulu intangible asetnya, perbesar dulu soal tangible yang bisa dihitung, permodalan lah, apalah, uang lah, apa semua itu ngikut saya yakin gitu. Nah, kita harus percaya itu. Oke, nah ini terakhir, ini contoh-contoh lah ya, udah pada tahu gimana pesantren yang punya yang sudah dikenal punya program ataupun sisi kewirausahaan yang unggul, kayak pesantren API di Tegalrejo, di Magelang, lalu juga Al-Ittifaq dan juga Sidogiri. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tadi saya mulai lebih awal ya, jam 10, karena di jadwal tadinya 10.15, ya sama lah berarti. Ini udah pas selesai. Oke, itu aja mungkin Bapak Ibu-Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, bertemu dengan Bapak Ibu-Ibu semua. Terima kasih banyak. Saya minta maaf jika ada kesalahan dan kehilafan, dan jika ada kalimat yang tidak dimengerti ataupun menyinggung, saya minta maaf. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas motivasinya yang barangkali sangat menginspirasi ya, apalagi bangga jadi santri ya. Kita mempunyai harus bangga jadi santri. Menurut ya, saya betul. Santri itu SDM-nya nggak ada yang ngelawan, Bu, serius. Betul. Jadi potensi. Nggak ada yang bisa ngelawan santri, Bu. SDM-nya luar biasa. Mantap ya. Jadi potensi untuk menjadi wirausaha tinggi untuk santri ya. Baik Bapak Ibu, mangga silakan yang akan bertanya, kami persilahkan. Silakan. Ya. Izin bertanya. Baik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari pesantren Ar-Rahmat Cianjur. Nama saya Mami Sukarmi. Alhamdulillah saya bisa dipertemukan di Zoom meeting ini dengan Bapak ya. Tadi udah dibahas mengenai penggerak kewirausahaan, saya sangat tertarik sekali dan singkat padat tuh, sangat mencerahkan ilmu lah. Mana ada pertanyaan ini berkaitan dengan wirausaha. Terkadang santri itu memang tidak sama semua ya. Terkadang juga faktor dari guru yang dari gurunya ada yang memang ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan berusaha gitu. Bagaimana merubah mindset ya. Karena terkadang santri juga profesinya nanti ada yang ahli hikmah begitu. Nah itu begitu. Bagaimana kita bisa menyambungkan dengan mereka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengadopsi apa yang tadi Pak Diki sampaikan. Waktu kita masih baik, Pak, silahkan untuk langsung dijawab dulu sambil menunggu pertanyaan yang lainnya. Oke. Terima kasih banyak Bapak dari Cianjur atas pertanyaannya. Menurut saya yang harus kita sama-sama pahami itu satu hal, Pak. Tidak mungkin semua orang itu sama. Itu Bapak betul sampaikan. Tidak mungkin semua orang itu sama. Di lembaga pendidikan manapun itu sama, Pak. Nggak mungkin semua orang itu sama. Bahkan di Fakultas Bisnis Ekonomi pun
Tidak semua mahasiswa itu jadi seorang pebisnis, Pak. Kira-kira gitulah. Itu yang harus kita pahami dan supaya kita ini enggak apa ya bahasanya. Enggak banyak kenapa ya kok santri yang ini nggak mau wirausaha gitu. Nah, nggak masalah, Pak, karena setiap semua orang itu beda-beda dan tidak semua orang sama. Bahkan di Fakultas Bisnis dan Ekonomi pun yang judulnya aja sudah bisnis, ternyata semua mahasiswanya itu udah lulus nggak jadi pengusaha semua, kira-kira gitu. Dan bahkan ketika belajar pun dari sebegitu banyak juga nggak semuanya tertarik ke arah bisnis, kira-kira gitu. Bahkan apalagi ini pesantren yang memang basicnya pendidikan agama, pendidikan yang lain gitu, bukan ke arah praktikal wirausaha. Sehingga menurut saya ketika memang ini diarahkan ke wirausahaan, ada santri yang memang nggak tertarik, it's okay, nggak apa-apa, bukan suatu hal yang harus kenapa ya kok ini nggak mau, si A nggak mau, si B nggak mau, itu akan jadi stres ke kitanya, Pak. Udah jalan saja, karena ada program ini, santri yang mau silakan ikut, kira-kira gitu. Nah, gimana caranya supaya memberikan apa namanya pencerahan gitu, katakanlah arahnya supaya mau untuk wirausaha, meskipun pasti ada pihak santri-santri yang tetap susah untuk ikut karena nggak punya yang karena memang belum punya passion ke sana. Itu oke, nggak apa-apa. Tapi bagaimana caranya? Ya menurut saya bisa banyak hal, Pak, bisa disampaikan bagaimana adanya pengajaran, memberikan pengetahuan, yang paling penting kan pengetahuan. Islam itu mengajarkan kita untuk berwirausaha, berbisnis. Rasul mencontohkan seperti apa. Pertama, pengetahuannya dulu. Yang kedua, mencontohkan, Pak. Misalkan ternyata apa namanya, pengajar-pengajarnya belum ada yang punya pengalaman nih sebagai berusaha. Bapak, nah ini kan OPOP ini menjadi sarana silaturahim. Ini menurut saya, Pak, mintalah untuk ngajar misalkan dari yang pesantren lain untuk ngomong. Jadi kan enak kalau nyampeinnya tentang wirausaha, oh ternyata si pengajar A dari Ponpes B ini ternyata dia punya wirausaha, kira-kira gitulah. Itu kan bisa saling sharing seperti itu untuk ngajarin. Yang ketiga, ya dorong untuk lakukan hal-hal yang sederhana untuk berpraktek wirausaha. Menurut saya sederhana 3 itu, Pak. Jadi itu bisa dilakukan dengan cara tadi, yang pertama tadi adalah pengetahuannya, sampaikan di sela-sela, selain memang pendidikan agama, kitab dan lain sebagainya, juga disampaikan bagaimana wirausaha itu juga dianjurkan dalam Islam. Ceritakan kisah-kisahnya, hadis-hadisnya ya. Berikan pemahaman tentang wirausaha dari guru-guru pengajar yang sudah punya pengalaman di wirausaha. Kalau nggak punya pesantren itu bisa minta dari pesantren yang lain. OPOP pasti mau bantu, di skop UMKM pasti mau bantu. Yang dekat Cianjur untuk ngomong misalkan, untuk santri-santrinya minimal ngomong ya seminggu sekali atau sebulan 2 kali misalkan untuk bicara. Itu dulu dibangun. Yang ketiga, kalau udah ada yang mau, ini arahkan untuk bikin hal yang ya minimal kecil-kecil tapi minimal itu suatu bentuk wirausaha, jasa lah, atau memproduksi barang atau reseller sekalipun ngejual barang orang, it's okay, nggak apa-apa, berawal dari sana gitu. Bukan berarti yang wirausaha itu kita harus bikin produk yang baru misalkan. Oke, itu memang suatu hal yang baik, sangat baik, itu tingkatan tertinggi, Pak. Tapi misalkan bisanya reseller dulu, nggak masalah menurut saya, kira-kira gitu. Itu aja sih, Pak, menurut saya. Dan tadi satu hal, kalau ada santri-santri gimana sih, ada yang ahli hikmah, dia senangnya kitab, nggak apa-apa, Pak, gitu. Jangan menjadi pikiran berat bagi kita gitu. Biarin, Pak, karena faktanya di lembaga pendidikan manapun itu nggak ada yang seragam. Bahkan di Fakultas Bisnis Ekonomi pun nggak semuanya senang bisnis, Pak. Bahkan lulus pun nggak semuanya jadi pengusaha. Ada yang nggak suka, ada yang ternyata yang lain segala macam. Itu fakta yang harus kita tetap syukuri dan kita jalani aja. Kira-kira itu menurut saya. Makasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Tanya, Bu. Izin bertanya. Bu, izin bertanya. Izin, Bu. Izin bertanya. Assalamualaikum. Satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Pak Andri. Pak Andri dulu, Oh, makanya ya. sudah terlihat di layar. Silakan Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalkan, saya Andri Saputra dari Pesantren Tahfidz Darul Quran Al Jannah. Gimana? Pesantren Tahfidz Darul Quran Al Jannah, Kabupaten Bogor. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya tanyakan dan menyatakan bahwa saya santri adalah salah satu pelopor penerus bangsa yang menjadi sebuah kemewahan untuk bangsa ini. Nah, untuk merawat intangible asset atau integritas intangible asset tersebut,
apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk memantik intangible asset tersebut, kemudian merawatnya terhadap santri-santri yang emang mereka siap untuk dilepas di masyarakat. Selain kita sebagai pengelola lembaga dan untuk memantik santri supaya mereka bisa memiliki integritas intangible asset yang baik gitu. Seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Jimba masuk. Masuk. Pertanyaan. Ibu moderator. Ibu moderator. Ya, baik. Saya mau bertanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, Pak. Ya. Bu. Ini siapa? Pak Iman dulu, Mangga. Pak Iman. Iman Silakan, Firmansyah, Pak Iman. Bu. Ya, Pak Iman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Firmansyah dari Cianjur, Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Furqan. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya meningkatkan kesemangatan berwirausaha dalam UMKM di lingkungan pondok pesantren. Karena untuk membuat mental kita seorang wirausahaan itu bagaimana itu. Kan dalam usaha itu ada majunya, ada turunnya. Nah, situasi kalau kita dalam keadaan terpuruk, bagaimana meningkatkan kesemangatan kita dalam berwirausaha. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak kita batasi dulu ya 2 pertanyaan. Satu lagi Bu, kalau bisa Bu. Khawatirnya waktunya belum cukup, kita tutup dulu. Nanti ketika masih ada waktunya kita buka lagi. Silahkan Bapak untuk dijawab. Siap. Terima kasih banyak. Tadi pertanyaan pertama dari Bogor. Dari Bogor ya, gimana caranya merawat integritas ataupun intangible asset yang dimiliki santri untuk supaya terus besar dan sehingga santri menjadi siap berwirausaha. Menurut saya gini, pertama pesantren itu sudah punya sistem yang namanya pendidikan itu sendiri, menempa yang namanya moral, akhlak, dan juga ilmu pengetahuan bagi para santri. Itu sudah menjadi modal dan itu sudah dilakukan terus-menerus sejak lama ya. Itu sudah cara, menurut saya sudah cara. Nah, bagaimana mungkin maksud pertanyaannya adalah bagaimana praktek di lapangannya agar santri itu mampu berbaur di masyarakat dan tetap integritas dan juga intangible asetnya itu kan. Yang menurut saya adalah santri dan pesantren itu harus mau untuk bagaimana membantu menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat. Itu bisa menjadi satu ujian, Bapak. Menurut saya, satu ujian yang ataupun latihan yang dilakukan oleh pesantren agar santri itu mau melatih sensitivitas terhadap masyarakatnya. Dalam hal apapun, misalkan ada satu hal kelompok masyarakat di sekitar pesantren yang perlu dibantu, ataukah misalkan bencana alam, ataukah misalkan apa, itu adalah melatih bagaimana sense of responsibility terhadap masyarakat bagi para santri sebelum terjun ke wirausaha ya, maksud saya begitu. Itu adalah sarana-sarana latihan gimana caranya untuk memperbesar intangible asset itu sendiri, ataupun yang lain bagaimana untuk melatih santri agar dipercaya oleh masyarakat itu, kira-kira gitu. Itu menurut saya adalah cara bagaimana melatih integritas itu kepada masyarakat. Jadi banyak formatnya yang dilakukan oleh pondok pesantren yang bisa dilakukan untuk melatih sense of responsibility terhadap masyarakat itu sehingga intangible asetnya bisa besar. Nah, kalaupun konteksnya wirausaha ke depan, gimana sih caranya mengajarkan ataupun melatih itu? Banyak hal, misalkan bisa dilakukan yang namanya wirausaha bersama. Misalkan pondok pesantren itu kan melatih intangible asset. Minimal pesantren itu pasti punya kepontren misalkan, iya kan? Koperasi pondok pesantren misalkan secara sederhana. Itu kan salah satu sarana melatih wirausaha. Bagaimana santri-santri bergantian menjaga, manage dan segala macam, itu juga ujian kejujuran dan juga melatih integritas. Nah, misalnya dimulai dari sana dulu. Oh, ternyata dari sana dipupuklah yang namanya integritas dan juga kejujuran, intangible asset dan lain sebagainya. Sehingga ke depan bisa dikembangkan lagi usaha yang lain apa misalkan. Kira-kira begitulah. Nah, banyak hal. Jadi menurut saya
praktek itu suatu hal yang penting gitu untuk melatih sensitivitas hati dan juga diri kita untuk bisa berbuat. Itu sih menurut saya. Terima kasih banyak. Terus yang kedua tadi apa pertanyaan dari Cianjur itu sebentar. Supaya tidak putus asa ya, karena wirausaha itu kan tidak selamanya maju, tidak selamanya untung, pasti ada ruginya, pasti ada bangkrutnya minimal gitu, pasti ada terpuruknya ya gitu ya. Itu adalah fakta dan realita usaha, Pak. Jadi gimana caranya sih supaya santri itu nggak mudah putus asa misalkan. Menurut saya pertama disampaikan bahwasannya wirausaha itu tidak hanya manis-manisnya aja. Ini kan kalau saya materinya motivasi kan, jadi harus manis-manisnya gitu kan. Nah, harus sampaikan juga ininya resiko-resikonya dan segala macam. Tapi jangan lebih ke arah suatu hal yang menakutkan. Tapi ini adalah suatu tantangan yang itu pasti terjadi di semua bisnis apapun, mau bisnis yang kecil maupun besar pasti terjadi. Sampaikan itu potensi-potensi. Tapi jangan disampaikan bahwasannya itu menjadi suatu hal yang menakutkan. Tapi lakukanlah itu adalah pengetahuan untuk kita mampu mengantisipasi hal tersebut. Satu hal itu. Yang kedua, lakukan Pak. Jadi menurut saya adanya yang namanya pembenihan di pondok pesantren, lalu juga pembinaan, lalu juga pengembangan, yang 3 hal tadi, itu adalah 3 alur untuk memastikan bagaimana santri itu kira-kira dalam wirausaha, misalkan ternyata dia dia bangkrut, putus asa nggak, itulah kita suntikan motivasinya bahwasannya ini biasa kok, banyak hal yang kayak gini, nggak ada masalah, ayo kita sama-sama bangkit. Misalkan ternyata bangkrutnya plus hutang-hutang kredit misalkan dengan pemodal misalkan gitu, ya udah, itu adalah hal yang harus kita jalani. Yang namanya santri menurut saya nggak susah Pak, bahwasannya dia punya keikhlasan dan punya sifat pantang menyerah, tinggal gimana caranya di manage supaya bahwasannya ayo lakukan lagi, kita pasti bisa. Menurut saya itu Pak, itu aja menurut saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Halo, assalamualaikum. Baik Ibu dan Bapak. Waktunya sudah habis. Nanti Ibu dan Bapak bisa bertanya kepada materi selanjutnya. Mohon maaf untuk waktunya Bapak Ahyar sudah selesai. Masih pengen materi. Bentos materi ya Teh? Kopi break. Kopi break, siap. Kopi break. Ayo ngopi lah. Metode tunuh. Punten manami aya Mang Muslim gedinya Mang Muslim. Halo, cek. Kopi lah Pak Mami, kopi Pak Mami. Ya, ini udah selesai ya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Perhatiannya dan juga ilmu pengetahuannya saya bisa dapat. Pak Ahyar. Ya, oke, makasih banyak Bu. Itu saya udah sampaikan nomor saya di chat. Terima kasih Bapak. Baik. Ya, nah itu nomor saya di chat, siapa tahu gitu. Baik. Terima kasih banyak. Ya baik, terima kasih banyak Bapak atas motivasinya. Sehat-sehat ya Pak, terima kasih. Ya, sehat-sehat, silakan Bu. Bapak boleh meninggalkan roomnya ya. Terima kasih Pak.